mencoba mengulangnya lagi di laga melawan tim yang dianggapnya mungkin sekelas dengan Borneo. Dan sekarang peluang kembali lucu. Luar biasa pemirsa, sebuah roket yang dilepas. Laga sangat seru baru saja tersaji antara Madura United versus Persib Bandung dalam lanjutan BRI Super League 2025 per 2026. Laga yang digelar di Gelora Ratu Pamelingan Madura ini berlangsung begitu menegangkan dengan intensitas cukup tinggi. Di awal babak pertama, Madura United mencoba tampil menekan dan langsung mendapatkan peluang pertamanya. Bermula dari bola liar yang dikuasai Lulinya langsung melepaskan tembakan yang masih bisa diamankan Teja Paku Alam. Usai peluang tercipta, Persib Bandung langsung merespons dengan mengendalikan jalannya permainan. Mereka terlihat sangat sabar dalam membongkar pertahanan Madura United yang tampil cukup disiplin dalam menjaga areanya. Sesekali, Persib mampu mendapatkan peluang melalui umpan silang dari kedua sayapnya. Namun entah mengapa, bola selalu sulit memasuki kotak penalti. Tak jarang, bola justru mampu dikuasai pemain lawan tanpa perlu susah payah merebutnya. Dominasi Persib akhirnya membuahkan hasil tepat di menit ke-26. Bermula dari bola umpan Berginho yang dikuasai Luciano. Gelandang asal Argentina itu langsung melepaskan bola tembakan jarak jauh dan berhasil menggetarkan jala Madura United. Setelah kebobolan, Madura United langsung mengubah wajar permainannya. Mereka mulai keluar menyerang dan menekan pemain Persib saat membangun serangan. Menariknya, situasi ini jadi menguntungkan Persib yang bisa secara langsung melakukan skema transisi. Di menit akhir babak pertama, gawang Madura United kembali bergetar dan kini giliran Federico Barba lewat sundulannya. Bola umpan sepak pojok kiriman Luciano sukses ditanduk oleh Barba dengan cara memantulkan bola ke lapangan. Memasuki babak kedua, pertandingan lebih seru dan menarik lagi. Madura yang mencoba bangkit tampil lebih menekan dan semaksimal mungkin memanfaatkan peluang. Namun perlu menjadi catatan, pertahanan Persib bisa dibilang tampil lebih baik karena hadirnya Federico Barba di lini pertahanan. Barba seolah memberikan kenyamanan bagi Teja Paku Alam di bawah mistar gawang. Di sisi lain, sebelumnya pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyebut Maung Bandung sedang berada dalam kondisi yang kurang ideal dalam menatap laga ini. Hal ini bukan tanpa alasan sebab Persib sebelumnya baru bertandang ke Singapura untuk menghadapi Lion City Sailors dalam kompetisi AFC Champions League 2. Jadwal yang terbilang padat diakui Bojan membuat pasukannya tidak mempunyai waktu ideal untuk melakukan recovery. Terlebih ini merupakan dua partai tandang beruntun sehingga Tom Hey dan kawan-kawan harus melakukan perjalanan. Hal lain yang menurut Bojan Hodak menyulitkan Persib adalah motivasi dari tuan rumah. Penyebabnya jelas, karena Madura United baru mengganti pelatih dari Alfredo Vera yang naik menjadi direktur teknik dan menunjuk Carlos Pereira sebagai nahkoda anyar. Bojan juga melihat kemampuan individu pemain lawan kali ini ada di level yang bagus. Dengan didorong tekad untuk mencuri perhatian pelatih baru, setiap pemain yang diturunkan di lapangan akan berusaha tampil maksimal dan hal itu terbukti cukup menyulitkan pasukan Maung Bandung. Ini menjadi pertandingan sulit bagi kami yang bermain di Liga Champions. Kami tidak punya banyak waktu rehat dan ini merupakan pertandingan ketiga hanya dalam beberapa hari saja. Madura adalah tim yang cukup terorganisir, dihuni pemain-pemain bagus, dan mereka juga baru mengganti pelatih. Semuanya tentunya akan membuktikan bahwa mereka layak untuk dimainkan, ungkap Bojan Hodak. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian melihat permainan Persib malam ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kekalahan atas Lion City Sailors buat Bojan Hodak naik pitam. Pundit Malaysia sebut Persib berada di jalur yang tepat. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Baru-baru ini, salah satu pundit asal Malaysia, Kes Sundaresan memberikan pujian untuk sikap pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Sebagaimana yang diketahui, Bojan jadi sosok tegas dan memiliki pendirian sejak bertugas bersama Persib. Hasilnya, mereka sukses mendapatkan gelar juara liga dan ini jadi sebuah pembuktian besar.
Menariknya, kekalahan Maung Bandung saat kalah dengan skor 3-2 dari Lion City Sailors di AFC Champions League 2 membuatnya naik pitam. Bahkan, dia siap mendepak pemain-pemain yang tidak memberikan dampak signifikan di dalam tim. Melihat hal tersebut, Cash Sundaresan menjelaskan bahwa komentar tersebut merupakan hal yang wajar melihat sosok yang berkomentar ini adalah Boyan Hodak. Menurutnya, ini jadi sinyal tegas agar ada perubahan besar bagi Persib di level Asia. Tentunya, butuh skuad yang matang dan diisi pemain berkualitas demi bisa bersaing ketat. Menurut Cash, Persib saat ini memiliki peluang besar untuk bisa bersaing di kancah Asia. Mendatangkan Boyan untuk menggantikan Luis Milla memberikan sinyal bahwa mereka ingin terus berkembang. Perbedaan kualitas antara Liga dan ACL 2 harus mereka lewati dengan baik, karena persaingan tentu tidak akan mudah. Saya hanya ingin mengatakan bahwa menurut pandangan Boyan Hodak, konferensi pers tersebut merupakan pesan yang sangat kuat. Pesan tersebut menggambarkan bahwa Persib saat ini berada dalam fase di mana ambisi mereka sangat tinggi. Maksud saya itulah alasan mengapa meskipun mereka memenangkan Liga tahun lalu, Persib memecat semua pemain asing mereka karena menyadari adanya perbedaan antara Liga Indonesia dan ACL 2, ungkap Cash Sundaresan. Saat ini, Cash melihat bahwa Maung Bandung bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik dengan kemampuan yang ada. Kali ini sorotan ada di pihak manajemen untuk bisa memberikan fasilitas dan nama-nama terbaik untuk membawa Persib bersaing ketat di Asia. Kini Persib memiliki ambisi yang lebih besar di Asia, dan berdasarkan pernyataan Boyan, sepertinya dia memberikan peringatan bahwa tidak ada yang akan menghentikan dia dan klub untuk mencoba menempatkan tim ini. Jelas Cash Sundaresan. From Boyan Hodak's point of view, aku rasa that press conference was a very strong message. Message bahawa Persib pada ketika ini berada dalam satu fasa di mana aspirasi mereka adalah sangat tinggi. That was the reason kenapa biarpun mereka menang Liga tahun lepas, Persib menyalin semua pemain import mereka. Kerana mereka sedar bahawa ada perbezaan level di antara Liga Indonesia dan juga ACL 2. Makin disudutkan, AFC tiba-tiba beri sanksi berlipat untuk Persib Bandung. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Secara tak terduga, Konfederasi Sepak Bola AFC tiba-tiba menjatuhkan 2 jenis sanksi berat kepada Persib Bandung terkait 2 insiden berbeda di ajang AFC Champions League 2. Sanksi tersebut mencakup hukuman untuk klub dan untuk asisten pelatih Persib Mirom Patrick yang dinilai melakukan pelanggaran serius. Sanksi pertama yang dijatuhkan terjadi pada pertandingan Persib Bandung versus Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 23 Oktober 2025. Dalam laga tersebut, AFC menyatakan bahwa sejumlah pelanggaran dilakukan oleh supporter tuan rumah. Dalam pemaparannya, AFC mencatat setidaknya ada 6 kembang api dinyalakan, 33 benda dilempar ke area lapangan termasuk kursi stadion dan puing lainnya, serta 1 spanduk berisi pesan politik dipasang. Masalah tidak berhenti di situ saja. Persik juga dianggap gagal menjalankan kewajiban keselamatan pertandingan dan tidak memastikan seluruh kursi di stadion diberi nomor sesuai regulasi. Akibatnya, AFC menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar 416 juta, serta 1 laga kandang berikutnya dengan penutupan sebagian stadion. Selain itu, ada juga denda tambahan sekitar 21 juta atas pelanggaran terkait penomoran kursi stadion. Atas hal tersebut, total denda yang harus dibayar Persib adalah 437 juta dan wajib diselesaikan dalam 30 hari sejak keputusan diterbitkan. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persib Bandung mengenai langkah berikutnya terkait sanksi tersebut. Namun yang jelas, sanksi tersebut cukup mempengaruhi finansial Maung Bandung yang saat ini tengah berbenah ke arah yang lebih baik. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian soal sanksi berlipat ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.